Shalom dan selamat berjumpa lagi di dalam program Bikongsi Sinar Topak di pelajaran Motaru kuartal keempat. Jadi terima kasih tuduk so ingan demo senantiasa setia bersama mengikuti program ku di tiap-tiap minggu. Dan kali ini aku Pastor Howard akan menjadi moderator pelajaran Alkitab Koto di minggu ini. Jadi bersama dua aku ogi partneran panel. Dia akan berkongsi topik pelajaran yang sungguh menarik pakai untuk belajar di minggu ini. Jadi sok kanan tu kani dari saudara Aau, saudari Cikgu Diwen, saudari Puan Noya, dua saudari Puan Woli. Jadi terima kasih ingat monog menjadi panel dan sudi berkongsi pelajaran di minggu ini untuk para penonton-nonton di minggu ini. Jadi selamat nog dan semoga Oto akan terus diberkati dua pelajaran di minggu ini. Jadi supaya temula, aku minta Puan Noye untuk nonton dan doa pembukaan Oto. Jatuh sama berdoa, sama kita parang kerajaan surga, dan pagi ti, kainan terima kasih ayuh ingan ogi menyertai koi, semono modi koi nandogati, terima kasih karena ingin peluang, ingin masada koi, kayak berbincang tentang kongsi senata pak, 12 mati ke luar, dan harap ingan lagi baik Roh Kudus ingan biar pimpinan Roh Kudus lagi bisa stado koi dan waktu ke balap ngojit dak akan ngojit supaya setiap nang koi tia tungang koi memahami dan tungang juga pengojit memahami dan tungang juga koi naik dengan lebih pagu dari sulung jawin ingan tepat dan waktu ke koi mitia ogi mertai umat ingan dekati kani dan memerlukan oni teso ingan terlebih lagi keipuan bahwa ingan tepat dan penuh pengasih dan penyayang dan biar Roh Kudus yang sentiasa lagi bekerja kira-kira masing-masing dan semoga setiap ini naik koi tanpa giti dan anuti teban koi tudu kerja ingan lebih pagu dan waktu kita tudu balap ngojit. Terima kasih atas segala damang ingan koi suatu kemohon anak Yesus Kristus dan juru selamat koi. Amin. Terima kasih atas doa pembukaan. Pelajaran Oto de ketaru. Yo cerita ataupun bertajuk nange cerita latar belakang Mukadimah. Natong pelajaran Oto de kuatati Oto akan belajar tentang buku Yohanes. Oke? Jadi de pelajaran nomor 2 yo bermula so buku Yohanes pasal 2 mokono seterusnya yo skip pasal ni. Pak menarik sekali pelajaran Alkitab atau de ketaruti atau pari itu buku Yohanes pasal ni. Jadi Oto akan membahaskan 5 buah topik yang menarik. Dia akan buah kongsi ataupun bahaskan 2 part panel atau de onuti. Jadi Oto ningat pelajaran Oto bermula 2 pengenalan buku Injil Yohanes dan log so buku Yohanes pasal ni ayat ni sebagai inti pelajaran Oto di minggu ini. Jadi ketika unang pada mulanya Allah berfirman dan firman itu bersama dengan Tuhan dan firman itu ialah Allah. Itu adalah tema besar ataupun dia menjadi alasan dan oniwat sebab Yohanes ti nulis buku Injil Yohanes ti. Dan itu merupakan pengenalan awal bahwa Yesus ino mau ogi sebelum penciptaan dan iyo oleh Mesias. Itu adalah tema besar pelajaran to de anuti. Oto dapat bahas ti dan pelajaran to de nemoni de tanon tentang gambaran keilahian Yesus sebagai Tuhan. Oto bahas de buku Yohanes ni ayat ni no ayat 4. Ketika menguraikan keilahian Yesus. Mungkin lagi atau di tutup panel atau de nemoni de anuti membahaskan topik tentang keilahian Yesus di dalam buku Yohanes ni pasal ni. Jadi wat ayat ti. So Yohanes ni ayat ni nokpati membahaskan atau tentang gambaran keilahian Yesus sebagai topa. Terima kasih moderator. Di mata ninga adang Yohanes ni ayat pati yo mo ngin gambaran keilahian Yesus dangan no yo nang tajo pada pemulaan logos ataupun ilahiti yo. Jadi ia menghuraikan makna keilahian Yesus Kristus dan firman sang firman. Dan Yohanes ni ayat ni nang
si bunga se ini yo le firman. Firman no bersama-sama dua topak. Dan firman ino yo le topak. Ogi tahu frasa de perlu otok paham dati. Frasa ni yang si bunga se yo le firman. Penulis Injil Yohanes ti yo rujuk tuduk kisah penciptaan. Dan kejadian ni ayat ni no. Yang si bunga se ti menunjukkan bahwa firman no mau ogi sibayu dunia ataupun alam semesta abuh nai. Otok baca lagi dang Yohanes ni ayat taru. Yang suak oni da abuh nai odak yo tanpa yo nang doi oni de jadi. So suak oni de abuh nai. Jadi dang ayat ti Yohanes mengisahkan firman no mau wujud sebayu ciptaan alam semesta. Firman no ge nyanange no le de cipta suak perkara yo no le Yesus de kekal. Di frasa kedua nang firman no bersama-sama dua tepak. Dan Yohanes ni ayat 2 nang iyo si bunga se bersama-sama dua tepak. Jadi dan Yohanes ni ayat semua tanon doi nya ada pernah kirim topak pak onak tomo topak de bersama-sama dua sama yole de tanon ne. Itu tanon tudu otok bahwa hubungan Yesus ataupun firman cukup rapat ataupun erat ya dua topak sama. Dan frasa kataruh nang firman ino na bersama-sama dua topak. Dan firman no yole topak. Ogi penyikian lagi. Nang wati firman no bersama dua topak dan pada masa sama yole topak. Otok nengak dano yang jawapan dang bahasa Yunani ataupun buat sina topak dan frasa firman no bersama dua topak. Ti merujuk tuduk topak sama secara khusus. Dan frasa firman no yole topak. Jadi istilah topak obuh pakai tanpa petunjuk tertentu. Pak dalam konteks itu yo menggambarkan sifat keilahian Yesus. Itu menegaskan bahwa Yesus yoleh topak dan arti sifat ilahi iyo. Pak iyo itu dia topak sama. Iyo merupakan pribadi kedua so denang Tritunggal. Dan Yohanes ni ayat 34 Yohanes menegaskan bahwa Yesus yoleh pencipta segala sesuatu. Jadi oni de doi yo oda ogi. Boto niak dang buk Ellen G. White. Ogi ge tulis nang Yesus noleh sinar ataupun cahaya kemuliaan ataupun terang yo dan gambar tepak. Oni tetapot atau dang ayati yang sifat keilahian Kristus cukup penting dan teologi Kristen. Yesus no manusia biasa iman atau Kristen akan moyap. Yesus sebagai tepak dan kekal inoh le dasar keselamatan, pengampunan dosa dua janji penghidup de kekal saat manusia de berdosa. Terima kasih dua huraian de cukup singkat dan ringkas dan de belajar sukati yore keilahian topak anu tii oboh kirin bila mana ayat ni yohnang firman no tii bisa sama-sama dua topak. Jadi firman ti difahami sebagai osi Yesus Kristus, oke? Dek no di dunia ti jadi manusia dan iyo kedudukannya daki bisa mah dua topak sama dan kewujudan Yesus ti iyo mau wujud si bayu penciptaan dunia ti. Jadi karena ada tanon bahwa Yesus ti iyo re dari permulaan dan dari pengunjung. Jadi kena ino atau kirim keilahian Yesus. Dan pelajaran atau dimenguti dari buku Yohanes di ayat di ayat 5. Atau di pelajaran ke nomor 2. Firman menjadi manusia. Atau bit pelajaran buku Yohanes di ayat 4. Jadi persoalan kati oni ke maksud dan aplikasi rohani dalam buku Yohanes di ayat 4 dia tanon tudu otok nang firman ino
menjadi manusia dan iyo ro'o bersama dua manusia. Mungkin saudari Cikgu Diwen dapat menguraikan. Okey, terima kasih untuk moderator Tok. Dan Tok Ningat dia baca dia dan ayat Yohanes ni ayat 94 nang firman no mau jadi manusia loo di antara otok dan Tok Ningat kemuliaan iyo. Inoh leh kemuliaan dengin iyo sebagai onak tomok topak sama penuh pengasih dan kebenaran ini. Jadi Tok Ningat ayat itu Dati Yohanes mau menegaskan ataupun ingin bukti bahwa logos, perkataan logos dek kain dia merunjukkan ni pribadi Yesus. Ni pribadi Yesus Kristus ataupun firman topak. Odop topak sekali mau menjerma ini nang jadi manusia, loo bersama do manusia. Moto natong oni wat Yesus obo lahir, ia melalui manusia. Pakai yo bukan toding doyak manusia. Inoh leh wat kelahiran Yesus no we. Jadi Yesus anak topak ti nang molot daging manusia. Dan kemuliaan iyo sehingga manusia dapat berhubung do iyo. Jadi ndang pasal lo sama dua oto secara harafiah enang berarti kajuang kemah de dano dang keluaran 25 ayat moyi tak zaman Musa no we. Topak mungkin arahan tuduk Musa ataupun perintah tuduk Musa odak bangsa Israel kajuang kemah supaya ataupun kemah tempat suci tempat kudus supaya odop topak tapon bukuluk loo bersama-sama do bangsa Israel. Jadi watno gara wate cara sama Yesus mun ke dunia ti jadit manusia supaya tungang loo bersama-sama do de manusia dan ia dapat berhubung secara pribadi dua manusia dengan ogi tujuan oni tujuan Yesus ya oleh nang ni ayo rindu ya berkomunikasi ya sina dua manusia ciptaan yo kena yo buat manusia itu mau berdosa dan firman inoh ge inanangai yo berusaha nai penyalaan topak. Ini kehendak sama ada topak di surga. Ngana ya, kali buat gaya ya menubuas manusia. Jadi yo tapod puan kelemahan manusia dan yo ngin contoh duduk manusia wat manusia tapod menurut dua kehendak topak. Jadi bila mana manusia tapod menurut besna topak, manusia tetap bisaya tudut topak dan menaruh harapan dan iman iyo tudut topak. Supaya manusia demo labu kang dosa ti ini tapod diselamatkan. Jadi aplikasi sok pelajaran itu yang topak mau menunjukkan betapa ia mengasihi manusia sehingga ia sanggup kobos dan sanggup jadit manusia dia sebelum ia kobos ya. Dan itulah kebenaran paling ayuh dan jadi penghiburan, pengharapan dan pengampunan saat otok dan manusia dan bedosati. Dan topak ini nang cukup peduli manusia dan soot oto dan dia sanggup bergaul do manusia de fana de hina de berdosa demi ia menyelamatkan to kena yo nai jalan keselamatan saat su oto manusia. Jadi adakah oto ya ragu-ragu lagi ya nona Yesus itu kena to ninga bogok mana pengorbanan iyo. Jadi ya dari to sama-sama rendongkan perkara itu ya. Untuk kebaikan, keselamatan oto. Amin, amin. Terima kasih aku. Bila mana aku keringa huraian dengan nanti aku terfikir pari tentang pelajaran de ngojit to de selamati ataupun logi kinya Kristen di bisa nang topak ti iyo di nang yati ini di masuk sampo do urusan di dunia. Yo di surga pak otok manusia de dunia. Iyo. Jadi yo memang dari kaitan itu oto. Pak dan pelajaran Alkitab yo tanun tuduh oto bahwa topak ti adalah topak de penuh dengan peduli. Yo sanggup jadi manusia morot ke porong manusia. Yo mengalami dosa-dosa manusia dan dalam masa yang sama yo nanggung dosa manusia so pingobos yo supaya manusia bisa tuduh yo akan dapat keselamatan. Jadi pokok ti yore bahwa Yesus no
ke dunia jadi manusia supaya topak dapat berhubung dua manusia di dunia ti. Jadi topak di pernah yo togan otok saudara. Topak senantiasa ro'o dua otok. Immanuel, Tuhan tetap menyertaimu. Yo. Jadi itu dia topak dek nyomah otok. Topak dek senantiasa suka dan rindu ya bisa mah ro'o dua otok. Ini deh ni daripada janji surga. Bila mana topak no yo akan toban suo onak-onak ro'o dua dedaki di surga dua Jerusalem di bau. Di mana yo akan jadi topak otok dan otok akan senantiasa hidup bersama dua topak. Okey, otok ari de topik otok de nomor taruh. Itu berkaitan dua buku Yohanes ni ayat PDA Nox Mong Taruh. Jadi de ayat ti otok ni ngak tentang reaksi, okey, orang dunia de masano bila mana Yesus berakhir di dunia dan yo memulai pelayanan dan otok ni ngak. Oni ke reaksi ya tuduk Yesus de masano. Jadi karena ino otok akan membahaskan pelajaran de ke taruh ti mengenai keringah ataupun itu keringah firman Tuhan ini. Mungkin Saudari Mori dapat menguraikan dengan lebih mendalam pelajaran dek kali ini. Okay, thank you Nudu moderator to Pastor Howard. Jadi pelajaran dang ondu Selasa ti tulisan ti merujuk kepada Yohanes ni ayat pri inog semong talu. Yang menggambarkan realiti watki yang ada di dunia ti berhubungan dua topak melalui firman yang otok sebut ti logos. Okay? Yohanes mau kidaan bahawa topak ti merupakan terang di bonar ini. Jadi yoh le dindok ki dunia ti ingin jawab nudu suak-suak nya di bisaya nudu yo. Pak idoh suaknya yang laan le nyambut terang no. Sama seperti gambaran otok dang zaman adin. Idoh ya suaknya laan le menerima firman topak. Ti digambarkan dalam buku Yohanes ia mau tanon do otok bahawa nya anoh laan ngojit ataupun ido. Okay. Jadi Mesias ti nog nudu umat sendiri bangsa Israel patun hingga datib pakai bokoknya adik tulak iyo pada zaman Nuh ti. Okay, Paulus sendiri pun membahas bahawa keadaan ti memang berlaku. Okay, seperti tertulis dalam buku Roma Pliin nog semungni tentang penolakannya terhadap topak. Pak Paulus juga percaya, ia optimis bahawa nya Yahudi ataupun bukan Yahudi akan menerima topak ti sebagai Mesias pada masa akan datang. Jadi nol lagi berlaku dalam masa adin. Atau ingat bogok umat yang percaya kerana walaupun oginya yang menolak topak ti tetapi masih oginya yang menerima topak ti. Paulus juga ogi sibaya agar nya bukan Yahudi ti ia di sambung terhadapnya di menolak topak, okay? Kerana ia pun anti bahawanya Yahudi di munok ti akan berbalik dan ia dapat dipulihkan. Sama juga kepada otok dalam zaman adin, kerana topoan bogoknya yang menolak topak tetapi pada akhirnya ti yang memilih untuk balik nuduk topak. Dalam buku Yohanes ni ayat 92 nog 93 Yohanes kidaan bahawa osi diterima do bisaya nuduk adon topak ti yo akan jadi onak-onak topak. Okay. Yohanes menulis Injil ti saknya abisaya dolaan le obuh ngelamat dang adon topak. Jadi sebagai onak topak, yo akan bogok mengalami transformasi ataupun perubahan hidup melalui iman. Okay. Contoh otok sendirilah. Jadi ti berarti bahawa hidup otok titi akan punuh dengan pingarap. Okay, hubungan otok lebih turup lagi dua topak bak otok bisaya doyo. Dan pemahaman otok akan bertambah tentang kasih karunia topak titi. Dan waktu geti akhir titi otok akan menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi no diharap suak-suak otok titi. Kerana topuan terang yang otok bisaya no titi merupakan terang Yesus. Okay. Terima kasih. Jadi keringah ataupun di keringah ti merupakan pilihan dia harus otok naik. Okey. Paknya ada mit keputusan ya keringah sina topak. Aru menuruti topak.
yo akan obuah ngakat jadi onak Anak topa. Ya. Dan keselamatan noti akan tersedia bagi tudu nya ada Bisaya. Terima kasih, pelajaran ini sungguh indah. Seterusnya atau ingat de topik ke nomor 4. Kepercayaan dan tidak kepercayaan. Bisaya ataupun di Bisaya ti atau belajar tentang kelinga ataupun di kelinga. Iyo. Adin lebih jelas Bisaya. Bisaya ataupun Di di Bisaya. Bisaya. Jadi pelajaran de onuti atau ingat so buku Yohanes taruh ayat 9 20 ni Yohanes PI ayat 35 40 ni. Jadi so pelajaran ti atau ia memahami oni ke de pelajari atau tentang definisi Bisaya dua di Bisaya tuduh Yesus dan oni ke kepentingan atau ti ia Bisaya tuduh Yesus. Oke, saudara Aau mungkin Ogi nang nyati ini huraian de mungkin mendalam lagi pakai tak belajar. Okay, terima kasih moderator. Mungkin peluang dulu aku waktu ya sobot tentang hidupnya ada Bisaya atau dari Bisaya dia mau pergi tulis Yohanes. Nanti Yohanes mau pergi bergutung di dua kumpulan atau dua kelompok. Ya kelompok ini orang manusia dia Bisaya dan beriman ya. Dua beriman. Kedua ialah manusia dia Bisaya. Arti di gitu kiri danau. Ni wat di berlaku. Di dalam definisi iman dia sejati tuduh Yesus sebagai sinar tepat ogi ke Bisaya no sekadar niat saja tanpa perlu bukti. Nanti definisi dalam buku Ibrani sebelum ni ayat ni nang iman ialah dasar segala ni dia harap atau Amen. dan bukti ni dia atau kirin kita dengar tadi sebagai umat Kristen ya beriman dan bersaya tuduh Yesus ialah di pakai di halus atau naik. Nanti Yohanes menekan tuduh atau supaya iman dua Bisaya itu dia sekadar dan pikir atau pak halus dengan pengunai dan sikap dan ulah atau karena dalam buku yang kebus 2 ayat 90 dati nang ina setan pun Bisaya tuduh Yesus pak dia dua cara di menyelamatkan titik tiga atau dan Injil Yohanes oki perbezaan ataupun giokon utama kelompok di Bisaya dan dia Bisaya oleh cara berarti yang debuti berhubung dua Yesus. Dia ada Bisaya atau beriman ia bersikap terbuka walaupun ia buah tegur walaupun buah ngara. Bala debuti sentiasa kali jawab tepat. So iman dan Bisaya ia jadi onak tepat kayak di belajar dia ti. Contoh kelompok itu ia kodak bala murid Yesus. Ia di bogi tercatat dalam buku Alkitab Nikodemus dayung di tebing telaga dan dari debuta leso mina kue di belajar tu dia dia gitu ingat. Baginya ada di Bisaya ia odi tuduh Yesus dengan niat dia berawang do Yesus. Ia pilih wapung sok jawab serta turak ajaran Yesus kerana ia anggap ajaran Yesus ni ia pun anggap budaya dan tradisi sebut baik dah. Baru demuti ia oleh pemimpin agama, ia oleh nya Farisi, berteringat di dalam Alkitab ia oleh nya bala Saduki dan kodak di demo suat taka Yesus naik mujizat man di belajar terlepas ia oleh 5,000 naan dan di murid Yesus disuat tanah ialah
Judas. Tulis ti penting untuk ya beza ya antara iman biasanya no sekadar pengakuan dan pikir itu bahwa Yesus ialah Mesias atau iman bisaya no disertai dua tindakan tindi di balunya tu ya. Inilah iman de sejati. Dan Matius ju ayat 20 ni dan 20 ya ngijak to joknya adi nai dalam sama dan morot dalam kerajaan surga. Maksud ti oto umat Kristian harus naktong bahwa iman sejati dan percaya harus dibayar dua perbuatan itu diejok sida dan dang pikir oto sida. Terima kasih. Jadi Ogi taruh poin yang dapat ku pelajari so huraian ingan tentang pelajaran Bisaya ataupun di Bisaya. Namun ni ya Bisaya reti atau buka arti noto ya terima Yesus dan pengidip oto meskipun kebenaran noti menegur orang atau di sebaliknya pak oto iraan berubah. Namun ni nomor dua. Jadi Bisaya nanti senantiasa ya menentang kebenaran. Karena biar mana yo buat tegur, yo tidak terima karena yo disuka abuh negur. Nomor dua, mungkin loginya ada menentang karena kepercayaan yo tuduk tradisi udah seperti melebihi kepercayaan tuduk tepat. Itu tidak tepat atau titi ia berusaha untuk menentang tepat. Pak dan nomor taruh, yo ada oginya dia bisa dia boba, pak dia naidang perbuatannya. Jadi kati tanu noto bahwa bila mana otok Bisaya, otok harus ogi iman dek sejati, saudara. Otok mesti ogi iman dek sejati. Iman dek sejati noti harus didasarkan nang nyati ini kepercayaan dan tindakan otok. Jadi karena poin penting ti dengar tentang buku Matius ju ayat 20 dan 20 yonang hanya mereka yang melakukan kehendak tepat dia akan morot dek dan kerajaan surga. Saudara, itu adalah pelajaran yang cukup bermanfaat pakai otok. Perhatikan iman dan keadaan otok di tiap-tiap untuk. Adakah otok ti hanya nya Kristian di bawah pak dalam perbuatan to otok di kebenaran. Pak natong terang dua kegelapan di dapur bisa pul. Bila mana terang menurut dan kegelapan akan lenyap dan terang akan mempengaruhi. Sama ada otok ya Bisaya tuduh idoh do Tuhan Yesus ino terpulang tu otok. Pak bila mana Yesus menjadi topak dan pengidip otok. Pengidip otok harus memancarkan kehidupan mengikuti kebenaran Tuhan di tiap-tiap undu. Amin. Amin. Pelajaran otok de rasa de menguti tentang muncul tentang kemuliaan Bapa. Jadi topik ini sangat menarik bagi aku karena topik ini bermula di mana Yesus tanon bahwa yo ditui lagi akan obuah nyarip dan so kisah penyalipan nanti Yesus tanonang yo akan memuliakan Bapa. Jadi persoalan ataupun perkara de perlu to fahami so pelajaran uti yo de naik penyalipan Yesus nanti dikatakan sebagai ni buah perbuatan de mendapatkan kemuliaan Tuhan sedangkan penyalipan nanti di mata manusia adalah ni hukuman de paling hina masa zaman Roma persano. Mungkin sekali lagi aku mohon saudara Au untuk menguraikan topik ini. Oke, terima kasih. Dari itu nanti sinadang buku Yohanes semangju ni regrimo Yesus tanonang masa mo nog dan yo mitia odak sama di surga yang muliakan yo. Itu Yohanes istilah ya kemuliaan merujuk tuduk kehormatan, kecemerlangan dan pujian. Dia berterima baik manusia atau tepak. Kemuliaan juga dikaitkan dua kematian dan penyalipan Yesus de Golgota. Jadi ya tanda to awal pelajaran jaya atau belajar nang Yesus iyo de onak tepak pencipta alam semesta. Doi oni de ogi sebelum Yesus suai ogi iyo ogi melalui Yesus.
Sehingga Yesus mempermuliakan Yohanes di ayat taruh dan ayat 4 di tanon. Nang Yesus memulia taka yo jadi manusia. Tapi kemuncak di tingkat terhati ya kemuncak kemuliaan taka Yesus buah nyalib walaupun di pandangan dunia itu paling hina dua memalukan. Pak itilah rencana tepat de paling ayu. Penyaliban masa dunia Rom kuno ialah ni bentuk hukuman de paling memalukan. Kemudian salib secara khusus ogi buah tulis dalam buku Lukas dan buku Yohanes. Salib ialah topat keselamatan, topat tibasi dan topat onak topat ngin asong tudu sama dua dengan sebab di otak ialah nubuas dosa manusia. Jadi jatuh sama-sama datang. Penyoot dua pengorbanan Yesus dia cukup ayu dengan dia nanggung dosa otak manusia. Ia harus menanggung dosa de kayu salib dengan menyelamatkan manusia. Terima kasih. Jadi dalam arti kata lain, dalam konteks buku Injil Yohanes ti, tanon tuduh otok bahwa kemuliaan Yesus nanti sangat erat dua kaitannya dengan pengobos Yesus di kayu salib. Karena meskipun penyaliban nanti ni buah perkara de paling memalukan di jauhin manusia, pak dalam konteks topak salib ino ialah topak otok dapat keselamatan. Okay? Jadi salib ino adalah topak otok manusia mendapat belas kasihan topak. Karena sok salib Yesus mau menyerahkan nyawai bagi ganti hukuman dia harus manusia lebih dosa nanggung kearingan doaku saudara. Jadi justru topak sama dekati dimuliakan oleh pengorbanan Yesus bagi otok supaya kasih karunia Allah nanti kasih karunia Bapa dapat dinyatakan dapat menyelamatkan manusia dari dosa tuduk ni buah hidup de penuh dengan pengharapan. Amin. Amin. Jadi kesimpulannya, pelajaran atau de mingguti nemoni. Tanon dotok bahwa betapa besar dan drastiknya kasih dan pengorbanan Yesus. Ia sanggup no ke dunia meninggalkan kemuliaan surgawi supaya ia dapat hidup bersama dotok manusia dan ia mau menderita nanggung dosa seluruh dunia. Pak berita pagu kebangkitan Yesus mau memenangi akan hukuman dosa dia harus atau manusia nanggung. Jadi saudara, nomor 2 itu menunjukkan betapa seriusnya akibat dosa dan penghidup otak manusia. Karena topak sendiri harus lalu nanggung dosa atau di kayu salib untuk menyelamatkan otak manusia. Berarti duitnya dibokon dia dapat menyelamat otak selain topak sendiri. Karena inore ti otak nang dek salib otak dapat belas kasihan topak. Dek salib dia otak dapat peluang untuk diselamatkan dan di salib otak dapat pengharapan ia hidup kekal bersama dua topak sekali lagi. Justru saudara-saudari otak harus naik keputusan dek tepat. Sama ada otok yang keringah ataupun ido. Sama ada otok yang bisaya ataupun di bisaya. Pak, paginya ada bisaya, otok akan bohmogan sebagai onak-onak topak. Keselamatan akan sedia duduk ingan doaku. Dan belas kasihan topak senantiasa dibuka selagi peluang masih obohin. Jadi saudara, bila mana ingan mau puan oni dek nai topak ia menyelamatkan otok, mak ada otok nanggu-nanggukan keputusan otok untuk bisaya. Jadi otok harus bisaya. Bisaya bukan hanya di bobak otok, pak harus dengan ini perbuatan otok. Dengan topak nang hanya manusia dek naik dan melakukan kehendak Bapa akan masuk ke dalam
kerajaan Allah. Jadi pilih pelajaran atau dek minggu ti. Pelajaran dek senantiasa menjadi nangyati ini pengukuh akan iman-iman atau sementara tu nyedia ada betul untuk pinog Yesus kedua sido. Jadi terima kasih saudara ingat mau menyertai pelajaran dek minggu ti bersama dua koi dan koi harap ingat akan terus diberkati sementara otok sama-sama bertumbuh dan pengetahuan akan Tuhan dan nyedia otot untuk pinok Yesus kedua sido. Jadi jatuh kuam pelajaran ototi dengan doa mungkin puan ataupun saudari Cikgu Dewen ataupun untuk dan doa penutupan atau. Okey, jatuh sama-sama berdoa. Sama tempat dan syurga dan tipoti keinsap syukur tuduk ingan dan keingin pujian tuduk ingan karena kasih ingan begitu ayuh tuduk koi sehingga ingan sanggup mun ke dunia ti bergaul doh koi umat berdosa dan ingan artinya memahami kedudukan koi dek sebagai manusia yang berdosa ti dan laatnya berhubung do koi dan menyediakan ulang keselamatan saat koi Tuhan. Terima kasih kerana ingan mo ogi lagi menyertai koi dang oni sejak dang susah dang sonang dang pengidip koi de belang kondu dan biar ingan terus menyertai koi ngin Roh Kudus ingan ada bekerja dan otin koi dan pikiran koi agar koi selalu laatnya melakukan kehendak sama ingan dek surga kodak delan ingan koi nai Tuhan bimbing le koi mogat le koi bila mana koi yak moyap dan kagong le tungan koi agar sentiasa berdamping doh ingan dan pencobaan kejahatan wat nohge koi mitia ada ingan bersama dua madih ayo koi dek sopak kani dan biar ingan sama do iyo dan oni dengojit iyo dang pagiti dang tipoti biar jadi berkat saat suuk koi. Dan terima kasih Pak kena ingan mengojit aku ini ampuni kelemahan dosa koi serah dua anak ngan Yesus Kristus jadi juru selamat koi. Amin. Terima kasih untuk suak panel demonog demo bersama Doto dan perbincangan pelajaran kariti dan Mak Komut menyertai pelajaran ke nomor 4 di minggu bau dan semoga Tuhan memberkati. Bye bye. Amin.